Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-79. Nah, pada episode spesial part ke-78 sebelumnya itu, tim Boruto berhasil mengalahkan 3 anggota yang mencuri makam dari kuil api. Namun, pimpinan dari mereka berhasil lolos dari Kawaki. Singkat cerita, misi mereka pun selesai dan kembali ke desa Konoha. Ketika sudah berada di gerbang desa Konoha, tiba-tiba Tsunade datang dan mengatakan bahwa Boruto adalah pengkhianat. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Boruto yang telah berada di gerbang desa Konoha setelah menggunakan Hiraishin. Melihat hal tersebut, Sora pun terkejut. Yamato berkata, "Baiklah, kita harus segera melapor ke Nyonya Tsunade." Terlihat Boruto berada di belakang sekali dan membiarkan mereka untuk masuk terlebih dahulu. Ketika Yamato sudah masuk ke gerbang desa Konoha, tiba-tiba Tsunade datang di hadapan Yamato. Melihat Tsunade, Yamato pun terkejut dan berkata, "Nyonya Tsunade, kenapa kau datang ke sini?" Dengan raut wajah yang serius, tiba-tiba Tsunade berkata, "Tangkap pengkhianat itu." Mendengar perkataan Tsunade, semua orang pun terkejut. Naruto berkata, "Pengkhianat?" Terlihat Naruto pun melihat ke arah Boruto. Tak lama setelah itu, banyak para anbu mulai berkumpul di samping Tsunade. Tidak percaya dengan apa yang terjadi, Naruto menghalangi Tsunade sambil berkata, "Tunggu dulu nenek Tsunade, kenapa kau berkata Boruto adalah pengkhianat?" Mendengar perkataan Naruto, Tsunade berkata, "Minggir Naruto, kau tidak usah ikut campur atas masalah ini." Dengan raut wajah yang kesal, Naruto berkata, "Tentu saja aku punya hak untuk mencampuri ini, karena dia adalah keluargaku." Di sisi lain, Sakura berkata, "Sebenarnya apa yang terjadi guru?" Karena desakan dari mereka, akhirnya Tsunade menjelaskan masalah itu kepada mereka. Tsunade berkata, "Uzumaki Boruto, dia adalah dalang dari insiden keluarnya Sasuke dari penjara." Mendengar perkataan Tsunade, semua orang pun terkejut. Tsunade melanjutkan perkataannya, "Kami mempunyai bukti dengan sepotong kain jubah yang kau kenakan sekarang. Salah satu pasukan Anbu menemukan kain itu di penjara Sasuke. Satu lagi, orang misterius itu juga mahir dalam menggunakan pedang dan juga Rasengan. Kami mempunyai bukti yang kuat, dan kau adalah pelakunya. Kau tidak bisa mengelak lagi, Uzumaki Boruto." Setelah mendengar penjelasan dari Tsunade, Naruto pun menoleh ke arah Boruto dan berkata, "Apa itu benar? Jawab aku, Boruto." Namun Boruto tetap diam dan tidak merespon. Di sisi lain, Yamato berkata, "Tunggu dulunya Tsunade." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Boruto tiba-tiba berkata, "Hentikan Kapten Yamato, aku memang pelaku yang membebaskan Sasuke." Sambil melihat ke arah Tsunade, Boruto berkata kembali, "Aku melakukan ini atas keinginanku sendiri. Semua teman-temanku yang ada di sini tidak mengetahui bahwa aku adalah dalang dari insiden itu. Jadi, jangan libatkan mereka dalam masalahku." Tsunade membalas, "Sebenarnya apa yang kupikirkan Boruto? Kenapa kau membebaskan Sasuke setelah menangkapnya?" Boruto berkata, "Aku tidak bisa memberitahu kalian." Di sisi lain, tampak serada khawatir dan memegang tangan Boruto sambil berkata, "Kenapa kau tidak menceritakan yang sebenarnya saja? Kau bisa jadi buronan jika terus begini." Boruto membalas, "Tidak perlu khawatir Sanada, aku bisa mengatasi ini." Adegan pun beralih ke Tsunade kembali. Mendengar jawaban Boruto, Tsunade berkata, "Begitu ya, kau tidak ingin memberitahu kami. Kalau begitu, kami akan menangkapmu dan memaksamu untuk membuka mulut." Terlihat Tsunade menyuruh pasukan Anbu untuk menangkap Boruto. Melihat hal tersebut, Boruto berkata, "Kalian tidak usah ikut bertarung, atau kalian juga akan dicap sebagai pengkhianat juga." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun bersiap menggunakan Hiraishin untuk melarikan diri. Namun, salah satu pasukan Anbu melemparkan shuriken ke arah Boruto. Karena hal tersebut, Boruto pun terganggu dan terpaksa menangkis shuriken itu dengan pedangnya. Ketika Boruto menangkis shuriken, tiba-tiba 3 anggota pasukan Anbu langsung muncul di belakang Boruto dan bersiap menyerangnya. Namun, Boruto dengan refleks yang cepat langsung menggunakan Haki Sokaiten untuk membuat pertahanan. Terlihat pasukan Anbu pun terkena serangan Boruto dan terpental jauh. Di sisi lain, Tsunade pun terkejut melihat Boruto menguasai jurus dari klan Hyuga. Sambil melihat ke arah Yamato, Tsunade berkata, "Bantu mereka Yamato, kita tidak bisa membiarkan Boruto kabur."
Karena terpaksa, Yamato pun akhirnya maju untuk menyerang Boruto. Terlihat Yamato langsung mengeluarkan Mokuton untuk menyerangnya. Melihat hal tersebut, Boruto langsung melakukan siden dan menebas kayu itu dengan sangat mudah. Tak sampai di sana, para pasukan Anbu terus menyerang Boruto dari setiap sisi. Namun Boruto berhasil menangkis serangan demi serangan yang dilancarkan oleh mereka. Sementara Boruto bertarung, Himori tampak khawatir dengan kondisi Boruto. Di sisi lain, Naruto pun meminta mereka untuk berhenti. Adegan pun beralih ke Rock Lee yang tak sengaja melihat kegaduhan di gerbang desa Konoha. Melihat pasukan Anbu yang bertarung dengan Boruto, Rock Lee berkata, "Musuh." Adegan pun beralih ke Boruto yang masih menahan diri untuk tidak melukai mereka. Terlihat Boruto menggunakan Taiketsu untuk menyerang dan menghentikan aliran cakra mereka untuk sementara. Ketika Boruto masih sibuk bertarung, tiba-tiba Rock Lee muncul di atas dan bersiap menggunakan Konoha Senpu ke arah Boruto. Namun Boruto langsung menahan tendangan Rock Lee dengan satu tangan kirinya. Terlihat Rock Lee pun terkejut bahwa yang dilawan adalah Boruto. Rock Lee berkata, "Boruto." Tak lama setelah itu, Boruto langsung melakukan siden dari luar tubuhnya. Karena hal tersebut, Rock Lee dan pasukan Anbu yang terkena jurus siden langsung terjatuh. Boruto berkata, "Aku tidak berniat ingin melukai kalian." Setelah Boruto mengatakan hal tersebut, Tsunade langsung melompat ke arah Boruto dan langsung melancarkan pukulannya. Namun Boruto langsung melompat untuk menghindar. Terlihat efek tinjon dari Tsunade membuat tanah yang ada di sekitarnya pun hancur. Tak lama setelah itu, Tsunade pun mencari keberadaan Boruto. Ternyata Boruto sudah berada di atas langit dan sedang melayang. Terlihat semua orang pun terkejut melihat Boruto yang bisa terbang. Boruto berkata, "Meskipun begitu, aku tidak ada niat buruk tentang desa Konoha. Wajar saja kalian marah jika mengetahui hal ini. Tapi aku tidak masalah dengan hal itu. Bahkan menjadi buronan sekalipun." Sambil melihat ke arah Sarada dan Himawari, Boruto berkata kembali, "Kalian tinggal saja di sini dan tidak perlu khawatir." Di sisi lain, Naruto berkata, "Kamu mau kemana, Boruto?" Boruto membalas, "Tentu saja aku akan keluar dari desa ini. Tidak ada tempat untuk orang sepertiku di sini." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun pergi menggunakan Hiraishin. Adegan pun beralih ke Sasuke yang sedang latihan bersama Orochimaru. Tak lama setelah itu, Boruto pun muncul di samping Sasuke. Melihat Boruto, Sasuke berkata, "Boruto, sudah lama sekali kau tidak kesini." Boruto membalas, "Banyak masalah yang harus kulalui. Sepertinya aku akan tinggal di sini untuk sementara." Mendengar perkataan Boruto, Orochimaru berkata, "Apa yang terjadi dengan desa Konoha?" Boruto berkata kembali, "Aku ketahuan karena menyelamatkan Sasuke. Sepertinya aku juga jadi buronan desa." Mendengar perkataan Boruto, Sasuke pun sedikit terkejut. Adegan pun beralih ke kantor Hokage. Terlihat Tsunade sedang berbicara kepada Asuma. Asuma berkata, "Anak yang bernama Uzumaki Boruto adalah dalang dari insiden penjara Sasuke." Tsunade membalas, "Benar. Sekarang dia telah kabur dan desa Konoha telah menetapkan dia sebagai buronan. Aku juga menghubungi desa-desa lain untuk menangkap Boruto jika mereka menemukan keberadaannya." Mendengar perkataan Tsunade, Asuma berkata, "Jadi begitu. Karena aku sudah melaporkan tentang perkembangan Akatsuki, aku permisi dulu." Terlihat Asuma pun keluar dari ruangan kantor Hokage dan tidak sengaja melihat Naruto dan tim Boruto. Asuma berkata, "Kenapa kalian ada di sini?" Sakura membalas, "Kami sedang menunggu Kapten Yamato." Asuma berkata kembali, "Jadi begitu. Ngomong-ngomong, bagaimana perkembangan latihanmu, Naruto?" Terlihat Naruto tidak merespon, hanya termenung. Melihat Naruto, Asuma pun heran dan berkata, "Ada apa, Naruto? Kenapa kau sedih begitu?" Naruto membalas, "Temanku baru saja ditetapkan sebagai buronan. Aku sudah menganggapnya sebagai keluarga. Aku yakin sekali dia pasti mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan tindakan itu. Dia adalah orang yang sangat baik. Bahkan dia memperlakukanku sebagai keluarganya walau baru bertemu dengannya." Asuma berkata, "Lalu kalian adalah kerabatnya, bukan?" Kawaki berkata, "Ya, kami memang tidak tahu kalau dia melakukan hal itu. Jika kami tahu, pasti kami akan menghentikannya. Setidaknya untuk sekarang jangan terlalu pedulikan soal Boruto. Fokus saja dengan apa yang ada di hadapan kalian." Mendengar perkataan Kawaki, Naruto membalas, "Apa yang kau katakan, Kawaki? Bukankah Boruto adalah saudaramu? Kenapa kau tegas sekali dengan tidak mempedulikan Boruto?" Kawaki membalas, "Justru aku menghormati keputusan yang diambil. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan juga dia sangat kuat, bahkan melebihi diriku." Di sisi lain, Sarada berkata, "Itu benar. Boruto pasti akan kembali. Mungkin dia sedang menjaga desa Konoha dari kejauhan."
Mendengar perkataan serada, Naruto pun tersenyum kembali. Di sisi lain, Sora pun berkata, "Apa kau sudah selesai?" Mendengar perkataan Sora, Naruto membalas, "Apa kau mengejekku?" Adegan pun beralih ke Yamato dan Tsunade. Yamato berkata, "Aku tahu dia telah membebaskan Sasuke, tapi apakah Nyonya Tsunade tidak bisa mempertimbangkan soal Boruto? Melepaskan orang yang sangat berbakat itu sangat disayangkan. Boruto juga banyak membantu Naruto bahkan dalam menghadapi sekumpulan Otsu." Mendengar perkataan Yamato, Tsunade membalas, "Otsu?" Yamato berkata kembali, "Maksudku adalah para anggota pencuri makam yang ada di hadapanmu ini." Tsunade melanjutkan perkataannya, "Untuk saat ini kita tidak bisa mencabut status Boruto sebagai buronan sampai mendapatkan alasan yang pasti." Adegan pun beralih ke Sakura yang berkata, "Pokoknya aku mohon padamu Sora, jangan lancang kalau berada di depannya Tsunade. Jika tidak, kau akan melihat hal mengerikan." Di sisi lain, Naruto berkata, "Sok pintar tak mempan pada nenek Tsunade." Mendengar peringatan dari mereka, Sora pun meremehkan mereka dengan berkata, "Yang begitu tidak akan membuatku takut. Namun aku akan hormat padanya." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Yamato pun nyuruh Naruto dan Sakura untuk membawa Sora masuk. Setelah masuk ke kantor Hokage cukup lama, tiba-tiba Sora terpental jauh akibat serangan Tsunade. Sambil mendekati Sora, Tsunade berkata, "Kesabaranku itu ada batasnya. Siapa yang kau panggil wanita tua?" Sambil ketakutan, Sora berkata, "Aku memanggilmu Ningrat terhormat." Di sisi lain, Kawakimna itu pun cukup senang melihat Sora tersiksa. Mendengar perkataan Sora, Tsunade pun tersenyum dan menyeret Sora untuk masuk ke ruangan Hokage kembali. Adegan pun beralih ke Boruto kembali. Sasuke membalas, "Jadi kau tidak bisa ke desa Konoha lagi ya?" Boruto membalas, "Tentu saja aku masih bisa, tapi aku tidak bisa sebebas yang dulu." Sasuke berkata kembali, "Mumpung kau di sini, kapan kau mengajariku ninjutsu?" Boruto membalas, "Kau ini tidak sabaran. Baiklah, kita mulai sekarang." Dan adegan pun habis sampai di sini. Sekarang Boruto ditetapkan sebagai buronan oleh desa Konoha. Karena tidak ada tempat untuk menetap, akhirnya Boruto pergi ke markas Orochimaru untuk tinggal sementara sambil melatih Sasuke. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-80. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.